dari Bapak Rajif dan kemudian disusul ya pemateri kedua oleh Bapak Denny. Baik, untuk mempersingkat waktu akan kemudian proses berlangsung. Dipersilahkan Bu Ani sambutannya. Terima kasih Pak Danu atas waktunya. Saya mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Denny Irvani selaku Direktur Riset SMRC. Terima kasih sudah rawuh ya Bapak. Kemudian selamat pagi, terima kasih. Saya menyapa juga Bapak Rajif Dwi Angga dari peneliti IRE Yogyakarta. Sugeng rawuh kuliah tamu yang diselenggarakan oleh jurusan sosiologi yang dikoordinir oleh tim dari divisi praktikum yang mana melibatkan partisipasi dari dosen pengampu mata kuliah perubahan sosial dan juga mata kuliah struktur dan peranata sosial. Yang mana dalam kegiatan ini nanti mohon kepada Bapak Denny sekaligus Bapak Rajif untuk bisa memperkaya hasanah pengetahuan dari anak-anak terkait dengan materi tentang dinamika peranata sosial dan gerakan sosial di masyarakat. Nah, tujuan dari kuliah tamu ini nanti anak-anak bisa mendapatkan wawasan terkait bagaimana praktek ketika dari Bapak pemateri terkait dengan pengalamannya ketika di lembaga masing-masing nanti bisa sharing sehingga anak-anak mendapatkan pengetahuan yang fresh selain dari dosen pengampunya. Kira-kira itu dulu sambutannya dari saya. Mohon teman-teman bisa menyimak kuliah ini karena adanya kuliah tamu ini bukan sesuatu yang tiap hari kita dapatkan ya. Ini momen yang sangat penting. Satu semester itu mungkin satu kali dan itu perlu dikoordinir untuk bisa menghubungi pemateri, untuk bisa menentukan angle apa yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti kuliah tamu. Nah, teman-teman mohon peserta nanti bisa menyimak dengan baik untuk kemudian menjadi referensi ketika nanti bisa turun, sekarang nggak turun lapang, praktikumnya nanti secara ini ya, secara online itu bisa sangat berguna sehingga kita mendapatkan wawasan baru. Itu dulu dari saya. Sugeng rawuh Bapak Denny dan sugeng rawuh Bapak Rajif. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, cukup Bapak Denny. Terima kasih Bu Ani atas sambutannya ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ani bahwa dengan adanya kuliah tamu itu lebih menambahkan hasanah ya, hasanah terkait dengan perubahan sosial khususnya dinamika sosial di masyarakat. Terima kasih Bu Ani atas sambutannya. Baik, kita masuk pada sesi kedua ya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rajif Dwi Angga. Okay. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk kemudian membacakan CV-nya beliau ya. Beliau adalah salah satu lulusan di Visipol UGM tahun 2010, tahun 2014. Kemudian sekarang Pak Rajif juga sedang proses S2 ini, Visipol tahun 2020. Semoga langsung cepat ini nanti. Ya, baik. Nah, kalau kemudian saya membaca juga terkait dengan pengalaman riset ya dan programnya, beliau sebenarnya konsen di isu-isu tentang persoalan desa juga ini ya, tentang masa badan usaha milik desa, kemudian konsen dengan aset desa ya. Nah, saat ini beliau juga sebagai anggota peneliti ya di Institute for Research and Empowerment atau IRE di Yogyakarta. Jadi ini sangat pas banget ini buat pengembangan pengetahuan ya, buat teman-teman ya, yang sekarang ya, sedang kemudian proses untuk mencari ilmu tentang perubahan sosial dan tentang hal-hal yang lain khususnya di ilmu sosial ya, ini sangat momentum banget nih ya. Baik, tempat atau waktunya untuk Bapak Rajif dipersilahkan Pak Rajif. Ya. Suaranya masih belum masuk, Pak Rajif. Belum terdengar, Mas Dano? Sampun. Oh iya. Sampun masuk. Monggo. Terima kasih, Mas Dano. Mohon izin, Mas Denny ini mengawali ya diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan, saya kira Mas. satu kehormatan ya bisa hadir di tengah
rekan-rekan di jurusan Sosiologi Brawijaya, dan saya kira sudah tidak asing lagi ya dengan teman-teman Brawijaya, karena dalam beberapa waktu terakhir juga banyak mahasiswa Brawijaya ya, terutama sosiologi ini yang juga magang di IRE ya, dan kalau dihitung udah sekian alumni ya dari Sosiologi Brawijaya itu magang di tempat kami di IRE. Dan saya kira ini satu kesempatan yang baik juga untuk kita sama-sama diskusi ya tentang isu-isu desa yang selama ini kami tekuni. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak cerita ya tentang pengalaman-pengalaman empirik kami melakukan riset dan pendampingan di desa, dan juga tantangan-tantangan apa saja yang dialami oleh masyarakat desa selama pandemi COVID-19. Saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, semoga sudah terlihat. Jadi kalau kita bicara tentang struktur dan peranata sosial di perdesaan, saya kira kita akan bicara tentang bagaimana konteks ya selama ini masyarakat desa dalam situasi dinamika sosial politik nasional juga saya kira sangat punya pengaruh yang besar ya terhadap desa. Dan kita mungkin bisa melihat ya flashback secara historis bagaimana desa itu sebenarnya juga telah lama mengalami marginalisasi ya, peminggiran terhadap entitas desa, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan secara kultural. Nah, saya kira ada satu anggapan yang sudah banyak diyakini orang ya, bahwa masyarakat desa dianggap terbelakang dan miskin. Ya, jadi ini satu hal yang memang menjadi persoalan. Angka kemiskinan di desa saya kira juga cukup tinggi. Namun dalam konteks saat ini saya kira kita bisa berdiskusi ya, bahwa ternyata nanti dengan hasil riset yang kami temukan, masyarakat desa justru bisa kita katakan lebih resilient ya terhadap dampak pandemi COVID-19. Dan secara politik juga saya kira desa, ya, entitas desa ini kerap menjadi objek politik untuk ditundukkan, terutama oleh supradesa, ya, baik oleh negara, ya, dalam konteks ini pemerintah pusat dan kabupaten, maupun juga entitas-entitas lain supradesa yang berusaha untuk menjadikan desa ini sebagai objek politik. Dan relasi-relasi ini yang nanti mungkin bisa kita lihat ya, bahwa pasca Undang-Undang Desa ada perubahan yang mendasar secara politik. Meskipun belakangan akan kita lihat bahwa upaya-upaya untuk menundukkan desa ini juga kembali terjadi saat ini dengan birokratisasi, kontrol, dan juga saya kira juga kontrol terhadap sumber daya di desa. Ya. Dan secara ekonomi juga kita lihat bahwa banyak sumber daya di desa ini yang kemudian dieksploitasi oleh orang luar, ya, orang luar dari desa. Saya kira kita bisa melihat ya banyak kasus-kasus konflik agraria misalnya itu terjadi di desa, dan seringkali melibatkan negara dan korporasi ya dalam upaya untuk ya menjadikan desa ini secara ekonomi bisa dieksploitasi. Ya, kasus-kasus terakhir misalnya konflik pembangunan infrastruktur ya di Wadas, saya kira juga bagian dari upaya merangsek desa ya secara ekonomi. Dan secara kebudayaan saya kira juga ya seringkali masyarakat desa dianggap ya memiliki budaya yang rendah. Ya, proses marginalisasi ini terhadap entitas desa nyatanya terus berlangsung ya. Nah, namun demikian yang kita mesti pahami bahwa dalam melihat konteks struktur sosial dan peranata sosial di desa ini, kita mesti melihat desa sebagai entitas yang tidak homogen. Jadi di dalam desa itu sendiri saya kira banyak relasi-relasi sosial yang itu dipengaruhi oleh mungkin penguasaan sumber daya, ya, terutama lahan, penguasaan kapasitas pengetahuan, dan lain sebagainya. Sehingga romantisasi terhadap desa yang kemudian diwarnai dengan mungkin
harmoni sosial, ya, keguyuban dan lain sebagainya. Saya kira dalam banyak kasus kita bisa melihat banyak proses diferensiasi sosial oleh masyarakat di masyarakat pedesaan, ya. Dan juga perubahan struktur sosial, kemudian peran menata sosial ini juga sangat dipengaruhi oleh relasi-relasi desa dengan institusi lainnya, terutama sistem kapitalisme yang saya kira juga masuk ke level desa dengan berbagai prakteknya. Di masa lalu misalnya kita bisa melihat ada revolusi hijau, yang dalam beberapa kajian saya kira menyebabkan munculnya kelas-kelas sosial ekonomi yang lebih diuntungkan, ya, dari berbagai insentif-insentif untuk menopang produktivitas di bawah kerangka program revolusi hijau. Nah, di banyak tempat saya kira kalau kita bicara terutama desa-desa di luar Jawa, ya, relasi desa dengan industri ekstraktif, ya, tambang, kemudian juga komoditas-komoditas yang berorientasi ekspor, misalnya sawit, itu juga menyebabkan perubahan sosial, ya, yang ada di masyarakat desa. Saya kira banyak kajian yang melihat bahwa masuknya ekonomi sawit, ya, di masyarakat itu selain memberikan di satu sisi adalah kemakmuran ekonomi, namun juga di sisi yang lain banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, ya. Munculnya kelas-kelas ekonomi baru yang lebih berpengaruh, kemudian juga bisa jadi adalah hancurnya peranata sosial tradisional yang ada, dan budaya-budaya dari luar seperti konsumerisme dan lain sebagainya yang itu memberi pengaruh terhadap perubahan struktur dan peranata sosial di masyarakat. Nah, dalam konteks yang kekinian misalnya, sekira kita bisa melihat, ya, ada fenomena digitalisasi ekonomi yang juga tidak hanya berlangsung di perkotaan tapi juga ke desa. Nah, saya kira perlu riset, ya, yang kemudian bisa kita lihat untuk melihat sejauh mana ini kemudian berpengaruh terhadap struktur sosial dan peranata sosial yang ada di desa. Jadi kita mesti melihat, ya, bagaimana konteks historis juga dari desa yang dalam prosesnya, ya, seringkali menjadi objek, ya, dari penghisapan ekonomi yang oleh undang-undang desa ini sebenarnya berupaya untuk menata ulang, ya, agar desa menjadi subjek dari pembangunan. Bapak Rajiv, ya, Ya, Mas? PPT-nya Banten ini tidak jalan kayaknya. Oh, tidak jalan, ya? Iya. Sebentar. Sudah, Mas? Udah. Ya, mohon maaf. Jadi desa sebagai objek, ya, penghisapan ekonomi, dan undang-undang desa sebenarnya berupaya untuk menata ulang, ya, agar desa kemudian dipahami sebagai subjek yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Saya kira kita bisa melihat, ya, periode sebelumnya dari trajektori desa yang bisa kita lihat bahkan sejak era kolonial, ya, bagaimana desa itu juga dipengaruhi oleh konteks sosial ekonominya, ya, kapitalisme perkebunan dan perubahan struktur agraria perdesaan. Saya kira menjadi satu hal yang penting di periode itu. Kemudian ada upaya untuk menata ulang sistem penguasaan tanah di desa. Yang ini tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap struktur dan peranata sosial yang ada di desa. Kita tahu bahwa hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria misalnya itu menjadi salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan. Meskipun dalam prakteknya kemudian ketika Orde Baru berkuasa, ya, undang-undang ini dan kebijakan reforma agraria seterusnya itu tidak mampu untuk melakukan strukturisasi, ya, terhadap apa yang selama ini diwariskan oleh sistem-sistem yang sebelumnya. Bahkan proses eksploitasi terhadap sumber daya agraria di desa misalnya terus berlangsung, ya, dengan kegagalan reforma agraria, kemudian transmigrasi dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan
periode pasca reformasi yang dalam beberapa kebijakan pengaturan desa melalui otonomi desa dan undang-undang desa itu berupaya untuk menata ulang ya struktur sosial dan masyarakat desa. Yang kalau kita mungkin mengevaluasi ya hadirnya undang-undang desa selama 6 tahun ini, ya bisa jadi itu belum sepenuhnya bisa tercapai. Ya. Kebijakan reforma agraria saat ini misalnya juga memang sedikit banyak memberi akses ya terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat dan juga kelompok-kelompok masyarakat di sekitar hutan untuk menata dan mengelola sumber daya yang ada di sekitar desanya. Namun demikian juga konflik-konflik agraria, ya, konflik-konflik penguasaan sumber daya alam justru terus berlangsung di masyarakat desa. Dan di sisi lain juga kebijakan reforma agraria yang berorientasi ke pasar ya, seperti sertifikasi tanah ya, dan lain sebagainya juga dalam banyak kasus itu jauh dari upaya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan sumber daya yang ada di desa. Jadi situasi-situasi yang sebenarnya sudah sejak lama terjadi, seperti struktur sosial yang didominasi oleh penguasaan sumber daya agraria di desa itu dalam beberapa kasus belum mampu untuk didobrak ya dengan kebijakan-kebijakan pengaturan terhadap desa selama ini. Nah, kalau kita melihat bahwa undang-undang desa sebenarnya menjadi struktur kesempatan ya untuk membingkai kembali desa dan masyarakatnya agar lebih berkeadilan dan mampu untuk mendorong kemandirian dan perubahan yang ada di desa itu sendiri. Nah, seperti yang tadi saya tekankan bahwa desa ini sebagai entitas yang sebenarnya tidak homogen. Di dalamnya ada relasi sosial dan institusi-institusi sosial yang saya kira sangat beragam dan coraknya pun akan berbeda-beda di satu desa dengan desa yang lain. Desa Jawa dengan desa di luar Jawa saya kira juga punya kekhasannya. Nah, masyarakat yang kompleks ini saya kira bisa kita lihat ya dengan berbagai cara pandang ya dalam melihat desa. Ya, di desa itu sendiri misalnya ada institusi-institusi yang saling berkontestasi di situ, baik institusi yang formal maupun juga institusi yang informal. Institusi formal ini misalnya ada pemerintah desa, ya, kemudian badan permusyawaratan desa, badan usaha milik desa, lembaga pemasaran desa, dan kelompok sadar wisata dan lain sebagainya. Yang dalam beberapa kasus juga kita melihat bahwa warisan-warisan lama ya sebagai lembaga-lembaga korporatis ini juga wataknya masih belum berubah. Ya, riset kami dalam beberapa waktu belakangan ini misalnya bahwa relasi-relasi antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta BUMDesa ini juga menjadi menarik ya dengan hadirnya badan usaha milik desa yang mungkin sebelum undang-undang desa ini tidak menjadi lembaga ekonomi yang cukup dominan ya. Namun sekarang dalam konteks undang-undang desa dan saya kira juga kebijakan negara untuk menjadikan badan usaha milik desa ini sebagai entitas ekonomi yang mampu mengelola aset di desa, saya kira kehadiran BUMDesa ini menjadi entitas yang menjadi penting saat ini ya. Selain lembaga-lembaga lain yang sudah lama ada. Kami misalnya punya pendampingan ya di Kalimantan Timur tentang pengembangan badan usaha milik desa yang mendorong pada layanan dasar dan kesejahteraan ekonomi. Di situ kita melihat bagaimana kontestasi ya relasi antara pemerintah desa, BPD dan badan usaha milik desa. Pemerintah desa misalnya dalam beberapa kasus melihat ya BUMDesa ini sebagai semacam
justru sebagai lembaga yang bisa mengancam ya mungkin keberadaan atau kewenangan pemerintah desa ya, karena otoritas yang sekarang mereka miliki untuk mengatur dan mengelola ekonominya. Dan relasi Pemdes, BPD, dan BUMDesa itu juga menjadi menarik untuk dikaji dalam beberapa aspek. Nah, di dalam masyarakat desa itu sendiri, selain institusi formal, ya, kita juga bisa melihat ya, ada banyak institusi informal yang juga turut berperan penting ya dalam dinamika entitas desa. Lembaga adat, kemudian pemimpin agama, dan lain-lain, saya kira juga cukup punya peran yang penting ya di dalam masyarakat. Dan ini juga mungkin dalam konteks yang berbeda, Jawa dengan luar Jawa juga saya kira institusi-institusi informal ini punya peran yang penting dan bahkan seringkali saling beririsan ya dengan institusi formal di desa. Ya. Lembaga adat misalnya riset kami di desa Tengger ya, meskipun tidak ada entitas resmi yang bernama adat, tapi saya kira peran pemimpin-pemimpin adat di dalam proses politik di desa saya kira punya peran yang penting, dan itu terjadi secara historis ya. Nah, kalau kita melihat secara vertikal juga tadi bahwa masyarakat desa dibentuk oleh struktur-struktur sosial yang didasarkan pada salah satunya misalnya penguasaan sumber daya yang ada di desa. Ada kelompok yang disebut sebagai elit desa, ada yang masyarakat biasa, dan juga kelompok rentan dan marginal. Nah, dalam Pak Rajib, ya, PPT-nya kayaknya masih belum di slideshow. Coba. Ya, ya. Sudah, Mas. Sudah ganti sih, tapi belum di slideshow. Tadi sudah di slideshow sebenarnya. Sudah? Masih loading itu. Oh, kalau seperti ini? Udah tampil. Udah tampil ya, tapi mungkin kalau di slideshow tidak berjalan. Ya. Oke, seperti ini aja. Nah, jadi itu ya, kalau kita ingin melihat atau membedah mungkin struktur dan peranata sosial yang ada di desa, yang bisa dilihat adalah bagaimana relasi antara institusi-institusi yang ada di desa, baik yang formal maupun yang informal. Dan kalau kita melihat atau mengkaji ini sebenarnya bisa dilihat dari 3 aspeknya ya, kepemimpinan, kemudian representasi, dan inisiatif warga. Riset kami tentang demokrasi di desa misalnya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang responsif, kemudian representasi di desa yang bekerja, dan inisiatif warga aktif punya kontribusi yang penting terhadap kinerja demokrasi yang ada di desa. Misalnya dalam konteks pengembangan ekonomi lokal ya, meskipun misalnya desa memiliki kepemimpinan yang tidak responsif ya, namun ada dorongan dari representasi warga melalui BPD misalnya yang bekerja, dan juga ada inisiatif warga aktif di situ, maka demokrasi kemudian ruang-ruang publik yang ada di desa ini bisa didorong ya. Dan dalam konteks ini, dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Ya, jadi bagaimana relasi antara kepemimpinan, kemudian representasi warga, dan inisiatif warga aktif ini kemudian menjadi satu hal yang penting untuk dilihat dalam melihat institusi-institusi dan bekerjanya proses demokratisasi yang ada di desa. Kemudian kita juga bisa melihat ya bagaimana dinamika desa pasca Undang-Undang Desa. Beberapa kajian kami ya tentang desa pasca Undang-Undang Desa ini misalnya memang ada beberapa perbaikan ya di dalam aspek
kelembagaan, institusi-institusi desa, dan juga dengan alokasi sumber daya yang ada di desa, saya kira perbaikan untuk infrastruktur dan layanan dasar itu semakin baik di desa. Kita bisa melihat ya bagaimana infrastruktur yang ada di desa seperti jalan, kemudian juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa disediakan oleh desa ini dalam beberapa tahun semakin baik. Nah, namun demikian mungkin kita bisa melihat ya apakah hal ini kemudian tidak menyebabkan ketimpangan yang bisa jadi semakin meningkat di desa. Misalnya dalam konteks pembangunan jalan usaha tani ya di satu sisi memang ini satu hal yang penting ya sebagai infrastruktur ekonomi. Namun dalam situasi penguasaan sumber daya atau lahan di desa yang timpang, ya jalan usaha tani ini bisa jadi hanya akan menguntungkan segelintir kelompok sosial yang ada di desa. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita lihat ya, dinamika desa pasca Undang-Undang Desa. Apakah kemudian perbaikan infrastruktur ini bisa dinikmati secara inklusif oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. Kemudian juga tadi ada seiring dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial ekonomi, kita bisa melihat bahwa pengurus BUMDesa ini bisa jadi menjadi elit baru di desa. Ya. Jadi direktur-direktur BUMDesa, ya kami beberapa juga punya interaksi yang kuat. Ya, ini menjadi sosok yang penting ya, ketiga selain pemerintah desa dan mungkin juga BPD gitu. Selain itu juga kontrol supradesa ya. Pandemi ini menyebabkan saya kira banyak kewenangan desa yang dihilangkan ya. Misalnya dengan regulasi terakhir ya, peraturan pemerintah yang terakhir yang memberikan ketentuan yang sangat mengontrol ya terhadap alokasi dana desa yang sebenarnya itu menjadi kewenangan desa, namun oleh negara kemudian dipatok sekian persen untuk bantuan sosial dan lain sebagainya. Selain aglomerasi kapital di desa, saya kira juga penataan kelembagaan ini di sisi lain bisa jadi menyebabkan birokratisasi pemerintah desa. Nah, itu yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ya, saya kira dalam konteks Undang-Undang Desa. Dan belum lama kemudian desa juga diguncang oleh pandemi COVID-19 yang saya kira baik di awal maupun dalam beberapa bulan kemudian di awal pandemi ini guncangan penghidupan masyarakat desa sangat terasa ya karena terjadinya pandemi COVID-19 di berbagai aspek. Di aspek kesehatan misalnya di awal-awal pandemi dan mungkin kalau kita melihatnya sekarang menjadi sesuatu yang konyol, namun di awal pandemi ada fenomena lockdown ya, lockdown yang diinisiasi oleh masyarakat lokal yang sebenarnya adalah bagian dari upaya merespon terjadinya fenomena yang mungkin belum pernah mereka rasakan atau mereka hadapi sebelumnya. Dan selain itu juga ada fenomena ruralisasi. Mereka yang kehilangan pekerjaan di perkotaan kemudian harus kembali ke desa dan kemudian menggantungkan ekonominya ke desa. Dan desa juga nyatanya bisa menjadi bantalan sosial ekonomi yang baik. Dan itu sepertinya juga terjadi ya ketika krisis moneter di tahun 97 terjadi. Bagaimana masyarakat desa yang selama ini mungkin menikmati remitensi dari kota kemudian harus menanggung mereka yang terdampak oleh krisis ekonomi. Ya, di awal-awal pandemi dan juga dalam beberapa waktu terakhir juga fenomena ruralisasi ini masih terus terjadi. Nah, di awal-awal pandemi juga meskipun tidak terus-menerus berlangsung ya, ada gangguan rantai pasok komoditas yang itu juga terjadi. Di awal 2020 misalnya kami mendampingi desa yang
memiliki komoditas sayur, itu memang di awal-awal pandemi harga yang kemudian anjlok dan beberapa komoditas yang tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, selain juga hilangnya pekerjaan yang ada di desa. Nah, kalau dalam konteks pertanian ini mungkin tidak terlalu terdampak ya, dan kita melihat bahwa sektor pertanian justru menjadi sektor yang paling cepat untuk pulih dari dampak pandemi. Namun di beberapa desa, misalnya kami pernah riset di satu desa wisata ya di Kecamatan Borobudur yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor wisata, ini harus kehilangan pekerjaan mereka. Dan tidak ada pilihan yang lain ya, dan mereka harus kemudian beralih profesi ke sektor lain yang selama ini mereka tinggalkan ya, terutama di sektor pertanian. Jadi guncangan penghidupan masyarakat desa ini juga berlangsung. Dan juga pandemi ini saya kira juga punya dampak yang besar ya terhadap perubahan struktur dan peranata sosial masyarakat desa. Naik turunnya strata sosial itu juga saya kira terjadi. Misalnya dalam konteks tadi di desa wisata yang kami pernah riset di situ, ada satu pengusaha souvenir yang dia harus beralih profesi ya secara signifikan. Dari yang sebelumnya pendapatan dia bisa sampai ratusan juta, kemudian dalam beberapa bulan harus kehilangan omset yang sedemikian besar dan bahkan harus beralih ke pekerjaan yang lain. Kemudian kemiskinan, ketimpangan, dan juga perubahan relasi kelembagaan. Ya, Mas? Ya. Kalau sekarang bukan soal PPT-nya, Pak. Kayaknya ini waktunya sudah diingatkan. Oh gitu, ya. Ya, Saya kurang 5 menit teruskan. lagi, Pak Rajif. Ya, sedikit lagi. Ya. Monggo. Kemiskinan, ketimpangan, dan juga perubahan relasi kelembagaan. Termasuk juga saya kira interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat luar itu juga terjadi ya, dengan misalnya mereka mulai terbiasa dengan penggunaan Zoom sebagai ruang untuk interaksi dengan orang luar. Dan juga beberapa respon dan inisiatif lokal dari desa juga terus bermunculan ya, ada jagat tonggo, campelan, dan lain sebagainya. Nah, riset-riset kami membuktikan bahwa desa ini mampu untuk membuktikan diri bahwa mereka dapat pulih lebih cepat ya dari dampak pandemi melalui prakarsa lokal dan kekuatan komunitas yang ada di desa. Tadi riset kami di desa di Borobudur dan satu desa berbasis pertanian, saya kira dampak dari pandemi itu secara ekonomi ya mereka rasakan di bulan-bulan pertama dari pandemi. Namun seterusnya mereka dapat beradaptasi dan bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan alternatif penghidupan baru maupun kembali ke penghidupan lama mereka ya di sektor pertanian. Nah, untuk menutup saya kira dari data ini kita bisa melihat ya bahwa pandemi memang menyebabkan peningkatan ya persentase kemiskinan. Namun demikian kalau kita lihat ya bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin ya di awal pandemi di September 2021 ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan di pedesaan, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pengurangan penduduk miskin di perkotaan ya 12,53%. Ini menunjukkan bahwa di sisi lain program-program bantuan sosial memang bisa jadi bekerja di desa, namun yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada inisiatif-inisiatif warga yang juga sangat kuat di desa, dan kita bisa melihatnya juga bahwa relasi-relasi yang mungkin jauh lebih kuat di desa itu berkontribusi penting, termasuk modal sosial yang bekerja di desa. Saya kira itu sebagai pemantik diskusi kita, Mas Dano. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rajif ya. Tadi sudah disampaikan mengenai tentang bagaimana sebenarnya kondisi desa pada saat pandemi dan pasca pandemi, yang khususnya pada saat sekarang ya perubahan-perubahannya. Ada hal yang menarik ya, ketika kemudian tadi yang disampaikan oleh Bapak Rajif mengatakan bahwa ketika ada peraturan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, entah itu PP ataupun undang-undang,
ternyata di situ malah justru merubah tatanan desa, ya, yang awalnya dulu mungkin tidak ada istilah kaur pembangunan. Kan dulu istilahnya adalah misalkan kamu tua, ya. Nah, jadi ketika ada peraturan itu kemudian ditata dan ada legalitas secara ekonomi yang kemudian dinaungi di situ. Ya. Tapi ada hal yang kemudian cukup menarik juga, yaitu bagaimana ketika elit yang formal maupun informal itu sedang berkontestan apakah di situ akan terjadi sebuah perubahan peran dan sosial. Kalau tadi penjelasannya sepertinya memang berubah, ya. Nah, baik, teman-teman, disimpan dulu ya bagi yang ingin bertanya, nanti ada sesi diskusi khusus yang kemudian kita perlu lakukan, ya. Nah, saat ini masuk ke pemateri kedua, ya. Teman-teman yang ingin bertanya ditahan dulu, ya. Ya. Pak Denny sepertinya sudah siap nih, ya. Baik, pemateri kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Denny Irvani, ya. Saya akan membacakan dulu. Beliaunya adalah S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor, ya. Bidang keahlian di statistik dan modeling, ya. Kemudian beliau pengalaman di lembaga-lembaga riset itu ada kemudian di LSI, ya, Lembaga Survei Indonesia, yang kemudian juga sering menekuni isu-isu terkait dengan perpolitikan. Wah, ini nanti Pak Denny sepertinya akan banyak berelasi dengan calon-calon baik di DPR RI ataupun ini mungkin nanti akan banyak sharing, ya, beliaunya. Baik, silakan Pak Denny bisa langsung menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh panjenengan. Waktunya dipersilakan. Baik, Pak Dano, terima kasih. Bapak Ibu, Pak Rajif, mohon izin saya melanjutkan diskusinya untuk paparan materi. Dan juga saya hormati Ketua Jurusan atau Wakil Ketua Jurusan dan Bapak Ibu dosen pengampu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Saat ini saya akan presentasikan, ya, kira-kira bahan diskusi kita tentang bagaimana proses penggalian dan analisis data kira-kira di masa COVID berdasarkan pengalaman saya selama ini. Mungkin saya akan share screen bahan presentasi saya. Apakah sudah terlihat, Pak Dano? Sampun, Pak. Sampun, sudah, ya. Baik. Yeah. Baik. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saya juga masih mahasiswa sekarang, sedang S3 di jurusan Statistika IPB. Alhamdulillah. Belum selesai, masih harus disertasi. Saya terima kasih diundang untuk menjadi pembicara di acara ini berkaitan dengan penelitian. Temanya sebetulnya dikasih oleh panitia penggalian dan analisis data strategi riset di masa COVID. Tapi karena spesifikasi saya di survei, saya kira kita bisa bicara tentang itu, tapi mungkin juga sangat luas. Bahannya saya kerucutkan di penelitian survei di masa COVID. Mungkin ini bisa jadi pemicu diskusi kita selanjutnya. COVID sampai sekarang kita tahu masih belum berakhir, ya. Di tingkat dunia sudah 476 juta orang terpapar. Di Indonesia sudah hampir 6 juta dengan jumlah kematian lebih dari 100.000. Di samping dampaknya terhadap kesehatan, COVID-19 ini juga punya dampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat. Misalnya dari perilaku kesehatan masyarakat yang sekarang menjadi kelihatan normal, orang kemana-mana pakai masker, lalu ada vaksinasi. Di segi pendidikan juga ada pembelajaran jarak jauh, ini karena COVID, kan. Dari sisi agama juga ada juga yang disebut dengan ibadah virtual, gitu, ya. Misalnya pengajian lewat Zoom, itu efek dampak dari COVID yang saya kira bisa kita rasakan. Banyak sekali dampak-dampak COVID. Dari sisi ekonomi juga kita rasakan,
di mana perilaku masyarakat itu lebih banyak menggunakan aktivitas ekonomi yang less contact, yang tidak bersentuhan, penggunaan aplikasi-aplikasi marketplace. Saya kira itu banyak ditemukan atau banyak dilakukan oleh masyarakat di masa COVID. Dari sisi politik juga punya dampak ya. Misalnya pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang awalnya bulan September dimundurkan ke bulan Desember. Bahkan isu terbaru ada gagasan mengundur pemilu 2024 menjadi 2027 karena COVID, ya. Macam-macam. Dan SMRC melakukan berbagai research, survei, penelitian di masa COVID. Tentu temanya banyak ya. Saya akan coba sajikan beberapa hasil penelitian di masa COVID ini berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat. Mungkin teman-teman punya perhatian yang lebih besar pada masyarakat di pedesaan. SMRC punya data di pedesaan, tapi juga bisa di-compare dengan perkotaan. Di masa COVID ini, dampak selain kesehatan yang sangat terasa adalah dampaknya terhadap ekonomi. Tapi saya senang tadi ada hasil penelitian dari Mas Rajib bahwa orang desa itu lebih resilient dibanding orang kota. Namun bagaimanapun COVID itu, terutama di awal-awal tahun 2020 kami melakukan research, mayoritas masyarakat di desa dan di kota itu relatif sama merasakan dampak buruk kondisi ekonomi, dampak buruk COVID terhadap kondisi ekonomi. 76% masyarakat pada saat itu mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk ya, dibanding sebelum ada COVID. Dengan proporsi yang tidak jauh berbeda, di pedesaan 75%, perkotaan 76%. Statistically tidak signifikan perbedaannya. Jadi dalam margin of error itu tidak bisa dikatakan orang kota lebih buruk ya, kira-kira sama. Kemudian dampak COVID juga bisa diamati dari hasil survei tentang penggunaan internet ya, digital behavior, di mana kita lihat misalnya sebelum COVID tahun 2019 itu baru sekitar 53% warga dewasa usia 17 tahun ke atas yang menggunakan internet atau smartphone. Kemudian COVID, masuk masa COVID, ada lonjakan yang cukup besar, dari 53 menjadi 63% penggunaan internet ya, 10%, padahal sebelumnya naik sekitar 2%. Dan kenaikan itu terus berlanjut dengan tingkat kenaikan yang masih curam, hingga mencapai 70% di pada tahun 2021. Tentu sebagai peneliti kita tidak cukup mengetahui informasi ini ya. Kita ingin tahu misalnya siapa sih yang lebih banyak menggunakan internet ya. Nah, kalau teman-teman mungkin akan senang melihat grafik yang warna coklat ya. Yang warna hijau ya. Di mana warga pedesaan itu juga mayoritas menggunakan internet sudah. 62% ini angka yang sangat besar. Lebih dari separuh warga di pedesaan itu sudah menggunakan internet atau smartphone. Memang proporsinya lebih rendah di perkotaan, wajar, tapi selisihnya tidak terlalu jauh. Bahwa dampak COVID terhadap perilaku digital itu meluas sampai ke pedesaan. Di berbagai variabel demografi yang lain tentu ada variasi ya, yang lebih banyak menggunakan internet itu warga yang punya pendidikan lebih tinggi dibanding lebih rendah,
kemudian generasi muda, ya kurang dari 25 tahun itu hampir 100% mudah menggunakan internet. Laki-laki perempuan hampir tak ada beda. Kemudian perilaku kesehatan juga menarik ya menjadi pengamatan kita selama masa COVID, dan kita bisa bandingkan perilaku kesehatan di desa dan di kota, di mana di masa COVID ini kita dianjurkan untuk menggunakan misalnya masker, cuci tangan, jaga jarak. Mayoritas warga itu bisa dikatakan cukup patuh atau sangat patuh terhadap protokol kesehatan itu. Ada variasi, misalnya di pedesaan 71% orang pakai masker itu lalu atau biasa. Sangat banyak, walaupun lebih rendah dibanding perkotaan yang 88%. Cuci tangan 82% di pedesaan, perkotaan 9% lebih tinggi. Kemudian menjaga jarak fisik, ya 64% orang di pedesaan itu selalu atau sering menjaga jarak fisik dalam masa COVID. Kemudian di perkotaan 77%. Yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah warga desa ini nggak taat, nggak patuh terhadap, kurang patuh terhadap protokol kesehatan dibanding orang kota? Kalau memang itu yang terjadi, apakah mestinya logikanya kasus COVID itu lebih banyak terjadi di pedesaan, begitu ya, karena mereka nggak patuh. Namun penelitian epidemiologi yang lebih spesifik itu bahkan menunjukkan kausalitas yang berbeda arah. Orang menjadi patuh terhadap protokol kesehatan di desa maupun di kota itu ternyata merupakan respons. Kepatuhan itu respons atas prevalensi COVID. Jadi COVID, begitu ada kabar COVID di sekitarnya, mereka baru patuh. Nah, kebetulan orang di kota itu lebih dulu kena COVID-nya. Mereka jadi lebih patuh, bukan karena mereka jadi patuh, mereka patuh kemudian COVID-nya jadi enggak. Justru sebaliknya, di kelompok masyarakat yang patuh kita akan melihat prevalensi COVID yang tinggi. Jadi kepatuhan itu bukan determinan, tapi ternyata akibat. Gitu ya. Masyarakat kita itu ya seperti itu, baru patuh ketika ada tetangganya kena. Gitu. Jadi ini tidak menunjukkan, data ini harus dibaca hati-hati, tidak bisa menunjukkan tingkat kepatuhan orang desa lebih rendah dibanding orang kota misalnya. Nah, karena kepatuhan itu ternyata adalah sebab sendiri. Orang kota juga patuh karena banyak tetangganya kena COVID. Kemudian efek COVID ya, itu juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan juga kebijakan, di mana ada kebijakan PPKM, pembatasan sosial. Yang menarik dalam research itu, research sosial, kita ingin lihat sebetulnya, ini kan sebetulnya ada apa ya, ada pertarungan antara kesehatan dan ekonomi. Prioritas ekonomi itu kesehatan. Masyarakat, pemerintah seringkali diminta untuk prioritaskan kesehatan, gitu. Tapi sebagian lain prioritaskan ekonomi. Warga sendiri gimana nilainya? Ini SMRC pernah melakukan riset tentang respons publik di desa maupun di kota. Kalau punya pilihan menjalankan pembatasan sosial secara ketat, meskipun penghasilan menurun, atau menghentikan PPKM, pembatasan sosial, meskipun meningkatkan resiko tertular COVID, ya, secara nasional itu memang terbelah ya warga. Ada 44% yang ingin PPKM itu tetap berjalan secara ketat, meski penghasilan menurun, sebaliknya 40% ingin PPKM itu dihentikan meskipun risiko tertular COVID. Nah, yang menarik adalah proporsi orang desa yang ingin PPKM itu dijalankan secara ketat dibanding yang ingin menghentikan PPKM meskipun tertular COVID,
itu lebih tinggi yang ingin ketat, 42 versus 35. Jadi odds-nya itu lebih dari 1. Odds itu rasio proporsi. Sementara di kota itu 45 versus 46, kurang dari 1. Artinya apa? Orang desa itu cenderung justru di sini kelihatan orang desa lebih memperhatikan kesehatan ketimbang ekonomi. Kira-kira sedikit kita abaikan yang tidak bisa menjawab. Dampaknya terhadap politik, ya, COVID itu tadi saya sampaikan, isu penundaan pemilu karena COVID. Kita juga bisa melihat respons tentang isu ini pada level masyarakat, di desa dan di kota. Saya selalu bandingkan pedesaan dan perkotaan supaya kita bisa analisa apakah ini gejala yang umum atau bukan. Secara umum masyarakat itu menolak kalau pemilu ditunda gara-gara COVID, 82,5%. Yang ingin pemilu diundur ke 2007 hanya 13%. Di desa dan di kota itu proporsinya sama. Sikap orang desa dan orang kota itu sekitar 82%, 83%. Kan ada yang mengklaim bahwa masyarakat di bawah itu senangnya sama ekonomi. Pemilu kalau bisa diundur aja, kan ada pejabat yang bilang gitu ya. Seorang Menko ya. Menko Luhut lah saya sebut. Itu nggak confirm gitu kan, seringkali orang di bawah itu disebutnya orang pedesaan, padahal enggak gitu. Dia mengklaim sesuatu yang tidak terbukti. Nah, kita bisa buktikan sikap warga desa terhadap masalah politik seperti apa kita bisa lakukan melalui survei ke masyarakat. Oke. Nah, saya kira itu sebagai awal ya. Yang saya tahu teman-teman mungkin juga concern terhadap bagaimana melakukan research atau survei dalam praktik ya, dalam praktik yang terkait dengan ilmu yang sedang dipelajari, bagaimana mengcapture perubahan sosial, kemudian lain-lain tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rajib. Saya ingin berbagi tentang survei sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data, karena survei itu adalah suatu cara yang sistematik ya, untuk menghasilkan informasi, data lewat sejumlah proses ya, atau lewat sebuah proses yang sistematik. Dalam survei, sebagaimana penelitian yang lain, kita tentu harus di awal kita harus jelas tujuan penelitian kita, apa yang mau kita ukur, apa yang kita mau peroleh, hipotesis apa yang mau kita buktikan. Nah, itu baru akan mempengaruhi tahapan yang lain. Kalau misalnya kita ingin mengamati bagaimana dana desa itu digunakan, apakah tepat sasaran atau tidak misalnya menurut masyarakat desa, maka kita punya hipotesis di situ, masyarakat itu approve atau tidak dengan penggunaan dana desa. Yang paling mendasar pasti kita akan lihat dulu awareness masyarakat terhadap dana desa. Apakah masyarakat tahu ada dana desa? Kan nggak semua tahu. Kalau yang tahu, kemudian bagaimana sikapnya terhadap penggunaan dana desa, bagaimana performa BUMDes dan lain-lain, itu kita harus spesifikasi secara jelas di tujuan penelitian. Dan kemudian populasi sasaran itu juga harus ditetapkan, karena dalam riset kuantitatif kita biasanya tidak hanya ingin mengetahui karakteristik dari subjek penelitian yang kita amati saja. Kita ingin melakukan generalisasi terhadap temuan kita pada populasi yang besar. Kalau kita ingin melakukan penelitian di sebuah desa, ini masyarakat, pendapat masyarakat secara umum, gitu ya. Kita mungkin tidak akan bertanya pada seluruh warga di desa itu, kan.
kita mungkin hanya akan memilih secara acak saja. Nah, populasi sasarannya ditetapkan, kemudian oke, kita spesifikasi populasi sasarannya adalah masyarakat umum. Maka kita akan melakukan pengumpulan data, pengumpulan informasi, pendapat masyarakat secara umum. Tapi kalau kita spesifikasi, misalnya populasi sasarannya adalah ketua RT, nah itu lain lagi. Yang kita pilih adalah ketua RT dan hasil kita tidak untuk digenerasi pada opini publik secara keseluruhan. Nah, kita harus jelaskan sasaran kita siapa, lalu kita lakukan sampling design, perancangan penarikan contoh, ya. Kita tetapkan mode surveinya, instrumen pengukuran kita buat, ya, kuesioner misalnya, lalu pengumpulan data di lapangan, data processing, dan laporan. Nah, terkait dengan masa COVID ini, memang penelitian face to face, seperti yang saya tadi bicarakan di awal dengan Pak Dano, ya, SMRC sendiri punya pengalaman dampak COVID itu terhadap mode survei. Jadi setelah COVID, SMRC menjadi rutin setiap minggu melakukan survei telepon. Karena dia cepat dan relatif murah. Apalagi berkaitan dengan keterbatasan kita, pembatasan sosial di masyarakat, survei melalui tatap muka relatif agak sulit dilakukan secara cepat. Telepon jadi pilihan. Mungkin ini juga bisa jadi alternatif bagi teman-teman untuk melakukan pengumpulan data atau lewat web. Namun tentu ada pro dan kontra, ya. Kalau metode telepon dan web itu punya beberapa isu tentang coverage yang terbatas. Jadi tentu yang menjadi populasi adalah orang yang punya telepon. Kalau web orang yang memang akses internet, sementara yang akses internet tadi cuma 70%, begitu kan? Tidak semua. Response rate-nya rendah, itu artinya kalau kita mencoba untuk mengontak responden, seringkali penolakan lebih tinggi. Pertanyaan nggak bisa banyak-banyak, itu trade off dengan murah dan cepat. Face to face tentu lebih unggul dalam hal response rate, coverage, dan jumlah pertanyaan, tetapi tentu lebih mahal dan lambat. Oke, saya kira ini instrumen pengukuran harus disiapkan, ya, harus berkenalan dengan skala-skala pengukuran, teman-teman. Kemudian teman-teman juga perlu memahami prinsip-prinsip dalam sampling, prinsip-prinsip dalam estimasi yang unbiased, sampling itu harusnya bagaimana, ada yang random, ada yang non-random. Kalau kita bicara sampling yang random, maka dalam benak kita sudah dari awal ingin mengeneralisasi hasilnya kepada populasi yang lebih besar, bukan hanya sampel saja. Tapi kalau non-random, jadi purposif, ya, dipilih saja orang yang kita bisa temui, begitu, maka kita sudah punya batasan bahwa hasil ini sulit untuk digeneralisasi ke yang lebih luas, gitu. Sulit tergeneralisasi untuk ke populasi yang luas. Dalam survei itu banyak metode sampling, ya, yang bisa diterapkan. Ini saya bagi saja salah satu cara kita melakukan penarikan contoh, ya. Ini disebut dengan metode penarikan contoh yang bertahap, ya, multi stage. Ini bisa macam-macam. Kalau yang saya sajikan ini suatu survei pada tingkat nasional, yang kita bisa stratifikasi menurut dapil atau provinsi, kemudian di dapil dipilih desa kelurahan, ya. Tapi kalau teman-teman hanya fokus di satu desa saja, gitu, nah, teman-teman akan berpikir di desa itu kan banyak RT-nya, RT mana yang mau dipilih, misalnya mendapat warganya. Kalau di setiap RT kan ada banyak keluarganya, keluarga yang mana yang akan dijadikan sebagai responden. Di keluarga itu kan ada banyak anggota keluarganya, kan gitu. Jadi itu secara bertahap bisa kita lakukan untuk
suatu penelitian survei di lapangannya dengan sedapat mungkin mempertimbangkan unsur randomisasi, saya sarankan. Dan nah ini penting dalam suatu survei, teman-teman, sebetulnya kita berhadapan dengan suatu masalah, yaitu error. Survei sampling itu pasti punya kesalahan karena dia tidak mengamati semua subjek penelitian, tidak mengamati semua elemen populasi. Dia hanya memilih sampel biasanya, apalagi mahasiswa kan dananya terbatas, mungkin sensus gitu ya, sensus 1.000-2.000 orang di satu desa rasanya tidak mungkin. SMA saja enggak gitu kalau udah bikin sensus seperti itu. Maka ada sumber-sumber kesalahan dalam research survei itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan yang terjadi karena kita hanya mengamati sebagian dari populasi yang tersebut dengan sampling error. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang mungkin terjadi bukan karena aktivitas samplingnya. Sensus juga bisa error, kira-kira begitu. Nah, justru yang lebih banyak harus mendapat perhatian, ya, dalam artian kita butuh taktis dan strategi mengatasi masalah error dalam penelitian, itu di non-sampling errornya. Di sana banyak sekali variasi. Ada kesalahan karena non-observasi. Orang yang kita terpilih sebagai responden seharusnya tidak bisa diwawancara misalnya, ya. Lalu diganti. Pengganti itu kan udah bukan random lagi. Dia sudah tidak lagi punya kekuatan keacakan yang seperti yang sebelumnya. Udah non-respon bisa karena nggak bisa dikontak, bisa juga karena menolak. Menolak itu bisa eksplisit, bisa implisit. Eksplisit karena topik penelitiannya yang sangat sensitif, atau overburdening itu kira-kira terlalu membebani orang gitu ya. Kalau kita research itu jangan sampai kita meminta misalnya responden menghitung pengeluaran Bapak dalam 1 bulan dalam 1 tahun untuk rokok kira-kira berapa Pak? Wah, kira-kira susah. Setahun ya, berarti ngitung dulu, berat gitu, itu overburden. Atau implicit ya, lack of motivation, orang nggak bersemangat menjadi narasumber kita, tidak bersemangat menjadi responden karena penampilan kita yang tidak meyakinkan, dikira minta sumbangan atau apa. Itu juga persoalan yang harus diatasi. Bisa juga kesalahan karena observation error. Ketika data collection ada interview bias, surveyor bisa misalnya salah ketika membacakan pertanyaan atau terlalu jauh menafsirkan maksud pertanyaan sehingga salah, atau menjadi seperti framing, itu bisa jadi. Di kantor begitu data masuk bisa jadi salah coding, salah analisis, salah editing dan lain-lain. Jadi banyak sekali proses yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi non-sampling error. Oke, sedikit sebelum saya akhiri, saya tentu tidak akan spesifik membicarakan bagaimana cara mengakses data, mungkin butuh kelas khusus dengan Pak Dano nanti ya. Tapi kira-kira data yang kita kumpulkan itu bisa kita analisis secara deskriptif dan bisa kita analisis secara inferensi. Jadi, kalau kita bicara deskriptif itu artinya kita hanya menggambarkan data yang ada, yang kita punya saja, tidak bicara ke yang lebih luas. Tapi ketika kita berusaha mengestimasi, ketika kita berupaya mengeneralisasi, ketika kita menggunakan kalimat 50% warga itu tidak setuju. Kalau kalimat warga itu artinya udah inferensi itu. Kalau Anda cuma 50% responden, nah itu hanya deskriptif, kira-kira begitu. Tapi nggak ada menariknya itu kalau responden. Hampir pasti kita ingin mengeneralisasi hasil penelitian kita kepada populasi yang lebih luas. Maka dari itu prinsip-prinsip
statistik harus digunakan, randomisasi perlu dilakukan. Analisis bisa banyak macam, teman-teman bisa analisis univariate, artinya hanya satu variabel saja dilihat, kemudian bivariate ya untuk melihat relationship, korelasi, ya. Bisa juga multivariate ya, misalnya kita ingin lihat kausalitas, bisa juga, walaupun yang kita asumsikan sebab lebih dulu dibanding akibat dan seterusnya. Tapi prinsipnya pengalaman saya dalam menganalisis data itu mulailah dengan cara yang sederhana dulu. Jangan berpikir yang rumit dulu, yang univariate dulu, temukan apa maksud, apa temuannya, pahami jelas apa arti temuannya. Jadi univariate satu variabel baru bahas lebih variate atau yang lebih kompleks ya. Secara secara pengalaman, analisis yang kompleks itu jika diperlukan saja. Itu secara praktis ya. Secara praktis biasanya begitu. Satu slide terakhir barangkali ini adalah kira-kira pengalaman saya selama ini. Modal utama dalam penelitian itu satu kata sebetulnya, atau satu frase, kesungguhan mencari kebenaran. Kira-kira itu modal utama. Dimensinya bisa kompetensi dan integritas. Yang kompeten, yang punya integritas, itulah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kita sebagai peneliti harus di situ gitu. Karena di masa sekarang ini banyak sekali pengalaman saya orang yang tidak berada di situ. Yang lebih mengkhawatirkan adalah soal integritas. Kita bicara apa adanya saja. Wah, penelitian saya nggak signifikan nih pengaruhnya. Ya nggak apa-apa. Nggak signifikan juga itu temuan gitu. Kadang-kadang suka dipaksa-paksain supaya signifikan gimana gitu. Oh, sampelnya kurang, ya nggak signifikan. Banyak penelitian yang diterima, penelitian yang di jurnal yang berkelas, yang hasilnya itu menunjukkan sesuatu yang tidak signifikan. Gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Jadi itu pesan saya bagi teman-teman yang mau melakukan penelitian di lapangan. Ya. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Dano. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Denny Irvandi ya. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana beliau juga menemukan beberapa hal penting ya terkait dengan datanya tadi. Ternyata warga desa itu lebih cepat memulihkan ekonomi, dan yang kedua juga warga desa lebih mempunyai daya untuk melakukan perubahan sosial dari sisi pemakaian smartphone. Dan juga tadi disampaikan ternyata ketika melakukan survei online ya, ada beberapa hal penting yang perlu kemudian kita perhatikan. Salah satunya topik itu bisa juga sangat sensitif atau tidak, sehingga itu akan berpengaruh terhadap tingkat keeroran juga ya, termasuk ada nilai-nilai implisit ya. Betul itu Pak Denny, saya jadi teringat waktu praktikum itu mau wawancara Pak, padahal memakai alma mater itu, ternyata warga itu pandangannya, Mas dari bank mana? Waduh, dikira ya itu penting juga ya teman-teman ya untuk memahami konteks sosial yang perlu kita kaji. Nah baik, kita masuk ke sesi diskusi. Monggo silakan teman-teman ya audien yang ingin bertanya kepada Bapak Rajib dan Pak Denny, dipersilakan teman-teman, berkaitan tentang dinamika sosial dan juga berkaitan dengan teknik ya, teknik metode survei ataupun cara memperoleh data sekunder dan primer. Monggo dipersilakan teman-teman audien. Oh, Romi, ya silakan Romi. Iya Pak, saya Romi Arifin dari S1 Sosiologi. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Pak Rajif. Saya izin bertanya Pak, apakah BUMDesa ini dapat memunculkan monopoli perekonomian yang dilakukan pemerintah desa atau elit-elit politik di desa gitu Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Satu lagi pertanyaan.
untuk sesi pertama. Silakan teman-teman. Aulia Rahma, ya silakan Aulia, hidupkan mikrofonnya ya. Baik, apakah sebelumnya suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah. Saya ingin bertanya kepada Pak Denny Irvani. Jadi disebutkan bahwa peneliti yang memiliki kesungguhan untuk mencari kebenaran itu adalah peneliti yang memiliki kompeten dan integritas. Nah, sekarang itu banyak peneliti yang banyak menyelewengkan integritas itu. Karena hasil dari penelitiannya itu tidak signifikan, jadi hasilnya itu lebih dipaksa-paksakan gitu, Pak. Nah, maksudnya itu bagaimana, Pak, ya, detail dari arti signifikan ini? Terima kasih. Oke. Baik, saya ulangi ya untuk pertanyaannya Aulia Rahman. Terkait dengan integritas itu seperti apa sih? Apakah akan menghasilkan sebuah hasil riset yang memperoleh kebenaran atau bagaimana gitu ya, Aulia Rahman ya. Nah, baik, untuk sesi yang pertama saya tutup dulu ya, nanti untuk sesi kedua nanti teman-teman bisa disusulkan. Baik, silakan Pak Rajif. Pertanyaan pertama adalah apakah BUMDes bisa memunculkan monopoli di desa? Silakan Pak Rajif. Ya, terima kasih dari Mas Romi ya. BUMDesa itu sebenarnya secara normatif dia hadir untuk ya mengatur, mengelola aset yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita lihat memang keinginannya adalah bahwa banyak urusan-urusan sosial ekonomi yang ada di desa yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah desa. Ya. Jadi perlu ada satu institusi sosial ekonomi yang berada di bawah pemerintah desa, namun dia secara modal dipisahkan ya dengan adanya modal penyertaan. Itu secara normatif ya. Namun saya kira kita punya 74 atau hampir 75.000 sekian desa ya dengan kapasitas yang sangat beragam. Dan sebenarnya ada satu instrumen ya yang bisa didorong agar BUMDesa ini tidak kemudian mengancam atau menjadi dominan ya dan menjadi alat dari kepentingan ekonomi dari elit-elit desa, yaitu musyawarah desa. Jadi kalau di koperasi itu ada rapat anggota tahunan, ya di BUMDesa itu ada forum musyawarah desa yang bukan, kalau koperasi kan hanya anggota yang bisa dan berhak ikut, tapi di situ masyarakat desa semua bisa andil dan terlibat di dalam mengontrol entitas ini. Nah, jadi secara normatif sebenarnya semacam itu ya. Hanya saja kita lihat dalam prakteknya ada banyak hal mungkin yang sangat kompleks di situ ya, dan memang ya dalam secara historis kan desa ini juga bisa dikatakan pernah ya mengenal yang namanya institusi ekonomi semacam ini di era Orde Baru ya, koperasi unit desa dan lain sebagainya. Yang sayangnya karena tidak diantisipasi sejak awal, kemudian menjadi lembaga yang justru jauh dari idealitanya lembaga sosial ekonomi ya, bahkan mengancam ekonomi warga. Nah, ini yang dalam prakteknya memang kita mesti mendorong agar BUMDesa ini bisa bekerja secara transparan dan akuntabel dengan tadi dia punya mekanisme yang sebenarnya bisa didorong untuk mengontrol lembaga sosial ekonomi ini. Nah, hanya saja di desa memang kan banyak persoalan ya, di situ ada dominasi elit desa ya dalam proses pengelolaan badan usaha milik desa ya. Bahkan dalam beberapa kasus memang BUMDesa ini juga tidak bekerja ya. Jadi kalau kita bahasakan ya mati segan hidup pun tak mau ya.
banyak itu. Namun demikian juga ini kita punya momentum sebenarnya dengan adanya PP yang baru ini tentang pendaftaran BUMDesa ini. BUMDesa semakin punya legalitas ya karena dia diakui sebagai badan hukum. Ya. Dan kami punya beberapa piloting ya BUMDesa yang kami dampingi itu menunjukkan bahwa ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan ya terhadap struktur dan kepengurusan badan usaha milik desa, dan bahkan memaksa ya pemerintah desa dan BUMDesa itu untuk bermusyawarah ya menyepakati hal-hal terkait dengan peraturan desa, termasuk juga dengan BPD ya, peraturan desa, menyepakati tentang ADART badan usaha milik desa dan lain sebagainya. Jadi instrumen-instrumen ini yang harus didorong ya, termasuk forum-forum musyawarah desa, sehingga BUMDesa ini tidak menjadi alat bagi elit yang ada di desa. Termasuk juga yang kita selalu dorong sejak awal adalah BUMDesa tidak boleh menjadi predator ya bagi usaha-usaha ekonomi yang digeluti warga selama ini ya. Misalnya di desa banyak warga yang berjualan toko kelontong ya. Ya BUMDesa jangan menjadi toko kelontong juga, tapi harapannya ya misalnya bisa menjadi toko grosirnya ya, atau desa mengembangkan usaha fotokopian padahal di desa sudah banyak ya itu digeluti oleh warga dan lain sebagainya. Dan harapannya BUMDesa ini juga bisa menjadi ini ya, mungkin pengepul dan juga pengemas produk-produk olahan yang ada di desa itu sendiri, sehingga bisa menghidupkan dan menggerakkan ekonomi lokal yang ada di desa. Mungkin itu jawaban saya, Mas Dano. Ya, terima kasih Bapak Haji. Mas Romi gimana? Ada tanggapan? Baik Pak, cukup menjelaskan. Terima kasih Pak. Oke. Ya prinsipnya tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Rajib itu adanya BUMDesa ya kan, itu justru malah membuka ruang-ruang partisipasi gitu ya. Bahkan BUMDesa juga kalau bisa menaungi apa yang menjadi potensi desa ya. Oke. Nah, silakan untuk pertanyaan kedua Bapak Denny. Monggo Pak. Nah, ini sepertinya yang perlu diperdalam Pak. Kayaknya udah 2 tahun ini teman-teman ketika melakukan survei online ini kendalanya, Pak, respondennya nggak ada respon yang positif, Pak, datanya sulit dan lain-lain lah. Ini mungkin perlu cerita dari panjenengan Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Rian tadi ya. Tujuan dari scientific research itu adalah mencari kebenaran. Itu tujuan utama. Kemudian untuk itu kita harus punya kompetensi karena prinsip-prinsip dalam penelitian ilmiah itu sudah jelas ya, punya sistematika sendiri, dan caranya sebenarnya nggak terlalu sulit, tinggal mempelajari, belajar dengan Pak Dano misalnya, itu kompetensi kita akan terasa atau sering berlatih. Nah, kemudian yang kedua, dimensi kedua tadi integritas. Integritas itu artinya satu dalam kata dan perbuatan kan gitu. Sebagai peneliti kita harus membiarkan data yang bicara mendahului asumsi-asumsi kita. Asumsi itu atau hipotesis itu kita buat untuk kita buktikan, bukan untuk kita pastikan harus seperti itu. Justru data yang kita peroleh di lapangan, hasil wawancara, hasil pengamatan, dengan narasumber, dengan responden, itulah yang akan memperkuat apakah asumsi, apakah hipotesis kita terbukti atau tidak. Jadi sampaikan apa adanya data. Seringkali kan kita ingin melihat dalam research itu relationship, gitu ya, hubungan antar faktor, hubungan kausalitas, dan menurut teori ini ada hubungannya nih, gitu ya, X dengan Y berhubungan. Terus kita ternyata menemukan hal yang lain, gitu. Kok nggak ada ya, nggak ada hubungannya, kan suka begitu ya, nggak signifikan hubungannya. Gitu. Kemudian kadang-kadang kita risau, gitu. Kenapa nggak berhubungan ya? Bisa jadi itu temuan baru kan. Gitu.
Bisa jadi itu novelty-nya gitu, atau bahkan hubungannya yang terbalik. Nah, itu yang menarik justru dalam penelitian ilmiah, kita dapat sesuatu yang baru. Bisa jadi sesuatu yang kita asumsikan sebelumnya tidak terbukti, itu tidak masalah. Gitu ya. Kenapa saya menilai itu penting, integritas itu? Ini pengalaman saya seperti tadi saya sajikan dalam sebuah slide. Praktiknya itu menjaga integritas itu butuh kesungguhan. Dalam pemilihan umum 2014 yang lalu, itu kalau teman-teman sudah pernah atau memperhatikan, itu ada sejumlah lembaga yang hasilnya berbeda dengan lembaga yang lain. Gitu. Nah, itu bikin polemik di masyarakat. Dan ternyata gitu ya, karena lembaga riset penelitian survei itu punya asosiasi, punya dewan etik yang terdiri dari para profesor, dari UI, dari IPB. Itu kami dulu melakukan audit, yang melakukan quick count pada saat itu semua harus hadir. Di audit mana datanya, sumber dananya dari mana, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana metode estimasinya. Ada lembaga yang kebetulan lembaga yang berbeda sendiri hasilnya dengan yang lain, itu tidak mau datang di audit. Dan akhirnya dikeluarkan karena tidak punya itikat baik untuk menjelaskan metodologi. Dan lebih jauh ya, investigasi lebih jauh jelas menunjukkan sejumlah oknum itu jelas-jelas melakukan pelanggaran integritas. Apa yang diperoleh, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Dan itu cukup berbahaya bagi informasi publik. Itu pengalaman saya. Nah, dalam riset juga saya kira untuk kebutuhan teman-teman ya, dalam mungkin bikin skripsi, bikin penelitian tesis, kita harus pegang teguh itu. Tidak usah khawatir dengan hasil yang berbeda dengan orang lain. Sejauh kita yakin prosedur-prosedur penelitian ilmiah yang sudah kita jalankan, tetap aja kita pegang itu. Saya kira itu penjelasan saya, Mas Dan. Baik, terima kasih Pak Denny atas penjelasannya. Mas Aulia Rahman, ada tanggapan? Dari saya, jawaban dari Bapak Denny Irvani udah sangat cukup menjelaskan dan menjawab pertanyaan saya. Dapat saya simpulkan bahwa hipotesis di awal penelitian itu berarti tidak harus linear dengan hasil yang ada di dalam penelitian, karena integritas itu yang harus diprioritaskan ya Bapak. Terima kasih. Ya, persis. Ya, betul ya. Wah, ini kayaknya nanti berat juga nih Pak, kalau misalkan menjalankan sebuah riset yang itu sumber penganggarannya dari salah satu lembaga ini. Misalkan ada maksud yang tersembunyi di situ nih Pak. Apakah perlu diuji nanti integritas itu Pak? Ya, riset itu kan pasti butuh biaya ya. Ya, betul. Artinya butuh modal. Kalau kita nggak punya modal sendiri, pasti ada yang bayarin, kan gitu sederhana logikanya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang peneliti yang beneran, kita akan bisa memisahkan antara kepentingan dan kebenaran. Kalaupun dibayar 1 triliun pun nggak usah lah, nggak perlu itu. Karena ya itu artinya kita sudah bukan peneliti sebenarnya. Peneliti itu ya tadi, kita mau cari kebenaran gitu. Kayak survei ya pasti dibayar gitu kan ya. Tapi tidak mesti yang membayar itu akan menentukan hasil, termasuk hasil dari yang dipublikasikan. Integritas itu memang tidak mudah ya dibuktikan. Misalnya saya ngomong nih, pasti kan ada yang curiga juga, gitu. Jangan-jangan dia juga nggak punya integritas. Memang bukan saya yang harus membuktikan gitu ya. Itu masing-masing saja, masing-masing individu pelaku survei. Tidak ada patron kita hanya satu, data. Tempat kita nanya, tempat kita bersandar hanya satu,
data. Itu aja, pegang. Nggak ada lagi yang lain. Ya, dalam artian jangan dikaitkan dengan yang lain ya, harus nanya sama Tuhan, bukan itu maksud saya. Ya, ini research kan nggak ke situ, data aja kita fokus di situ. Betul sekali, Pak. Ya, jadi tetap ya, Aulia, artinya integritas itu perlu kita kemudian pertanyakan ketika kita kemudian mengambil data ya. Jadi kita bagaimana konsistensi seorang peneliti itu yang tetap mencari dalam artian kebenaran ya. Hasilnya itu merupakan nanti adalah kebenaran yang kemudian dari hasil riset ya. Nah, baik, masuk ke sesi kedua. Satu pertanyaan saja ini ya buat teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin ini Pak, ini mewakili dari kondisi-kondisi yang sering terjadi ya. Kebetulan juga kan untuk praktikum perubahan sosial ini Pak menggunakan data sekunder, dan ketika teman-teman menggunakan data sekunder itu data yang diambil sebut saja misalkan ada yang dari BPS, ada yang dari dinas, ya pemerintah daerah. Nah, ketika membaca data itu yang terjadi adalah datanya stagnan Pak. Dari beberapa tahun yang diinformasikan itu stagnan. Nah, itu yang menjadi kesulitan mahasiswa terutama. Pak, ini kok jadi tetap aja ya dari tahun ke tahun. Ada perbedaan pula, misalkan terkait dengan pendidikan, sumber dari Dinas Pendidikan dengan BPS pun juga berbeda. Nah, artinya di situ kalau tadi mengkaji tentang metode pengambilan data sekunder, artinya kan perlu melihat Pak, kira-kira data yang kemudian sangat mempunyai kredibilitas itu yang perlu ditulis dalam sebuah laporan itu seperti apa Pak? Oke, ke saya ya pertanyaannya. Ya. Saya duluan lah sebelum Pak Rajib menambahkan. Ya, data sekunder itu ini ada beberapa definisi ya. Ada yang mengatakan data sekunder itu adalah data yang bukan kita kumpulkan, tapi orang lain kumpulkan, lembaga lain kumpulkan, sudah tersedia. Ya, ada salah seorang guru saya bilang, wah itu data sekunder itu artinya data yang udah diolah. Kalau datanya masih raw data itu masih primer, katanya gitu. Tapi whatever, mungkin saya duga yang maksud dengan data sekunder adalah data yang bukan kita kumpulkan, ya. Berasal dari data lembaga pemerintah, PPS atau pendidikan dan lain-lain. Sangat penting mengetahui metadata, ya artinya bagaimana data itu dikumpulkan oleh si pengumpul data atau lembaga yang mendapatkan data. Sejauh ini pengamatan saya lembaga Badan Pusat Statistika, Badan Pusat Statistik itu sangat bisa diandalkan. Mereka punya gambaran atau penjelasan yang sangat detail tentang bagaimana cara data dikumpulkan, dan itu sudah mengikuti kaidah-kaidah penelitian data tentu saja sebagai lembaga yang paling punya otoritas ya dalam mengumpulkan data, terutama sensus. Itu satu, tapi bukan berarti lembaga-lembaga lain yang punya data serupa itu kita abaikan begitu saja. Sebaiknya data yang beragam itu saling menguatkan sih, ya. Kita ambil apa positifnya dari keragaman data. Tadi disampaikan ini data ada 2 sumber, tapi hasilnya beda nih, gitu misalnya ya, hasilnya beda. Kita mana yang mau kita gunakan ya, gitu. Kadang-kadang kita terjebak pada perbedaan yang kecil sebetulnya, padahal esensinya sama. Misalnya. Lalu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan dua-duanya berdasarkan data dari lembaga ini, kita peroleh hasil seperti ini, dan ini seperti ini gitu ya. Dan kita lihat persamaannya dulu,
ternyata sama-sama konsisten ini soal pendidikan, misalnya perilaku pendidikan, strata pendidikan dan seterusnya mirip. Jadi jangan dilihat dulu perbedaannya ya. Kadang-kadang perbedaannya nggak terlalu besar. Tapi ketika perbedaannya besar gitu, kita mungkin harus memilih salah satu sumber. Ya, kalau bisa Badan Pusat Statistika, menurut saya itu saya lebih sarankan ya, karena mereka memang diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Lalu bagaimana sih penggunaan data sekunder? SMRC juga tidak pernah lepas dengan penggunaan data sekunder. Ya. Data sekunder itu bisa digunakan sebagai auxiliary variable ketika kita melakukan sampling design, misalnya. Kalau kita tahu misalnya komposisi demografi secara nasional, menurut hasil sensus, laki-laki dan perempuan jumlahnya itu hampir 50-50, maka kalau kita melakukan pengumpulan data, sampling, survei, yang bagus, gitu ya, yang bagus, proporsi sampelnya itu juga proporsional menurut gender tadi, 50-50 juga. Jangan sampai populasinya 50-50, sampel kita 80-20, itu udah beda jauh tuh. Karena mungkin variabel itu berhubungan dengan apa yang kita akan teliti. Jadi data sekunder bisa berguna untuk proses sampling, bisa juga proses estimation. Jadi kita nggak melakukan data primary data, kita nggak kumpulin, tapi langsung kita analisis. Dan itu banyak terjadi. Kalau bisa, kita dapat data yang bukan olahan, data raw, ya, data raw. Memang misalnya data Susenas, ya, data Susenas di BPS itu kan mungkin tidak mungkin terlalu mahal kalau mahasiswa harus beli gitu ya. Barangkali jurusan atau fakultas bisa koordinasi dengan BPS sehingga mahasiswa bisa menggunakan data raw-nya untuk dilihat secara lebih dalam. Karena kalau lihat data olahan mungkin kita akan agak terbatas ya. Misalnya pengangguran menurut desa dan kota cuma itu aja gitu. Padahal kita mungkin bisa menganalisis multivariate yang lebih jauh, kausalitas dan lain-lain. Kalau bisa dapat raw data, walaupun data itu dikumpulkan oleh lembaga lain, itu akan sangat membantu menurut saya, Pak. Saya kira itu, Pak Dano. Baik, Pak Didi, terima kasih atas penjelasannya ya. Semoga ditangkap baik dengan teman-teman ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Titi Fitrianita untuk Mas Rajib kayaknya ya. Selamat pagi Mas Rajib, menarik sekali bahasan mengenai desa ya. Yang unik kecenderungan di sosiologi UP, tertarikan terhadap riset isu desa ini sangat sedikit dan lebih banyak tertarik pada bahasan mengenai media sosial. Menurut Mas Rajib, dalam ranah riset, bagaimana menumbuhkan keinginan meneliti dengan topik desa, mengingat desa ternyata tidak mengalami stagnasi, tapi justru perubahan-perubahan yang sangat dinamis akhir-akhir ini. Nah, bagaimana Mas Rajib? Pak Rajib, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Titi ya. Jadi memang sebenarnya wajar ya bahwa mahasiswa mungkin tidak begitu banyak tertarik dengan isu desa. Karena isu ini sebenarnya desa itu kalau kita lihat di internet mungkin ya di pemberitaan juga menjadi isu pinggiran ya belakangan ini. Namun demikian saya kira ada banyak hal yang bisa kita gali ya jika kita punya kesempatan untuk terjun langsung ke desa dan melihat bagaimana desa berdinamika, terutama ketika pandemi COVID-19 ini. Dan riset kami tentang bagaimana respon pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap dampak pandemi ini juga ternyata bisa memunculkan banyak temuan ya, mulai dari soal bagaimana perempuan mengalami beban ganda ya selama pandemi, perempuan desa ya terutama karena suaminya harus kehilangan pekerjaan, kemudian dia harus
ikut juga mencari pendapatan, dan bahkan dia harus mendampingi anaknya dengan belajar daring, ya, itu terjadi di desa. Jadi problem-problem gender selama pandemi itu di desa. Dan bahkan inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan juga sangat menarik, ya. Bagaimana kelompok-kelompok usaha, terutama perempuan ini bisa justru muncul karena adanya pandemi COVID-19, ya. Mereka ada satu desa yang kami dampingi, inisiatif mengembangkan potensi rempahnya justru muncul karena situasi pandemi. Dan juga dari berbagai aspek saya kira juga bisa kita lihat, ya, tentang desa. Jadi saya kira mesti meluaskan cakrawala kita, ya, tentang bahwa berbagai isu, ya, sebenarnya bisa kita potret di desa, termasuk isu lingkungan, ya, isu kelompok rentan dan marginal di desa, kemudian juga isu-isu gender, kemudian selain tata kelola kelembagaannya, ya. Dan saya kira, ya, dengan kita sharing diskusi tentang desa, ya, dengan baik pelakunya, masyarakatnya, maupun dengan organisasi masyarakat sipil yang punya pengalaman di situ, saya kira mungkin bisa memunculkan, ya, ketertarikan teman-teman ini dengan riset di isu desa. Ya, termasuk juga bagaimana digitalisasi yang juga sekarang banyak diterapkan di desa ini, ya. SDGs desa dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa menjadi mungkin strategi, ya, untuk bisa melihat atau punya fokus tentang isu desa. Ya. Mungkin itu Ibu Titi, ya. Dan mungkin sedikit, ya, menambahkan, kalau tadi mungkin Mas Denny banyak dari sisi kuantitatifnya, ya. Kalau kami memang lebih banyak riset kualitatif, dan pandemi ini juga saya kira mendorong kami juga untuk beradaptasi, ya, dengan mengembangkan riset digital di masa pandemi, seperti netnografi, ya, yang pernah kami gunakan untuk melihat bagaimana dampak pandemi terhadap organisasi masyarakat sipil dan bagaimana strategi mereka beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Dan juga penggunaan riset digital yang saya kira juga mungkin bisa diterapkan, ya, teman-teman dalam konteks riset baik untuk praktikum maupun skripsi. Bagaimana kita bisa mungkin memanfaatkan percakapan di media sosial untuk melihat persepsi masyarakat desa mungkin, ya, tentang pandemi dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Dano. Ya, terima kasih Bapak Rajib dan Pak Denny atas uraiannya, ya, penjelasannya tadi cukup menarik, ya. Sebenarnya kalau di perbincangan terus nanti malah nggak ingat waktu sampai diingetin sama panitianya. Dan jam 10, ya. Oke Bu Titi, Bu Dewi. Ya, baik. Pada kesimpulannya seperti ini, ya, teman-teman yang sedang belajar perubahan sosial. Jadi desa saat ini mengalami proses perubahan dinamika sosial, tapi juga memerlukan suatu metode-metode riset yang itu kemudian kita perlu, ya, memilih data atau perlu mengetahui metadatanya dulu agar kemudian data yang kita gunakan, khususnya dari data sekunder, itu memang benar-benar valid, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, dan juga perlu kita menjaga integritas, ya. Nah, kemudian Mas Rajib juga menyampaikan ternyata desa pun juga ada banyak perubahan-perubahannya, ya, terutama tadi kalau saya mengambil istilah referensi, ya. Jadi desa itu ternyata lebih siaga ketika kemudian ada COVID datang, dan di situ ada pola perilaku yang kemudian muncul di situ, ya. Artinya kan berkaitan dengan struktur dan peranata sosial yang kemudian baru, gitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, ya, audiens ini semuanya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pemateri sudah menyampaikan dengan baik, ya, dan pendengar juga menerima dengan baik. Semoga informasi ataupun pengalaman dari beliaunya bisa menjadi pengetahuan yang kemudian menambahkan kapasitas kita. Nah, baik, di ujung acara ini saya mewakili Mbak Dewi, ya, panitia. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah sikap.
Dan di akhir sebelum ditutup, monggo dihidupkan dulu, di on cam kan, kita foto bareng semuanya. Nah, nanti untuk memperdalam kajian mungkin Mbak De atau panitia yang lain perlu mengkaji topik yang lain, Mbak, buat di pertemuan yang lain tuh nanti. Kayaknya lebih seru nih desa dan data sekunder. Ya, silakan teman-teman dihidupkan dulu mikrofonnya, on cam ya kameranya. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya, teman-teman juga terima kasih atas keterlibatannya, atas partisipasi di sini. Semoga pertemuan ini menjadi awal kebangkitan dalam artian untuk selalu mencari ilmu dan cari kebenaran. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima Terima kasih. Terima kasih. Kak Dewi, Pak Denny, Mas Rajib, terima kasih. Mbak Desi, terima kasih. Aisyah juga, teman-teman yang lain semuanya. Aisyah, terima kasih.